Ya, selamat malam sahabat Warta Kota. Kali ini saya sedang bersama dengan ayah dari Sultan Rifat, yakni Pak Fatih ya Pak ya. Dan kita akan membicarakan terkait dengan kasus yang baru-baru ini menimpa Sultan, yang diketahui bahwa Sultan sempat mengalami kecelakaan karena kabel fiber optik yang menjuntai di jalanan begitu Pak ya. Untuk itu kami akan mengetahui bagaimana kronologi kejadian, kemudian juga upaya-upaya apa yang dilakukan oleh Pak Fatih ini dalam memperjuangkan kesembuhan anaknya dan apa harapan yang disampaikan oleh Pak Fatih ini. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Warta Kota. Kembali lagi dengan saya Nur Mahadi dalam wawancara eksklusif. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Pak Fatih. Ya. Beliau adalah ayahnya Sultan yang saat ini peristiwa Sultan ini sedang viral di media sosial maupun di media mainstream Pak. Pak, kita bisa mengulang ke belakang nih Pak. Pada tanggal 5 Januari itu bagaimana Pak kronologi lengkapnya, bisa diceritakan Pak? Oke, tanggal 5 Januari itu memang hari kecelakaan anak saya, tepatnya sekitar jam setengah 11 malam. Saat itu anak saya melintas di Jalan Antasari, daerah dekat Haji Naim Patah Tulang lah kalau ngetopnya di situ. Nah, pada saat itu dia dari arah Citos ke arah Blok M. Kemudian posisinya harusnya jam setengah 11 itu sudah lancar, bisa kencang lah, apalagi dia naik motor kan. Tapi pada saat dia lewat, kondisi jalanan ini macet. Bukan macet total tapi merayap. Nah, merayap dia ikuti karena memang padat. Sampai pada satu titik itu menurut keterangan Denis, anak teman saya itu yang riding sama anak saya ya, Denis itu menyampaikan bahwa ternyata di ujung sana ada beberapa mobil di depan itu memang gantian karena ada kabel yang menjuntai pada jam itu, seperti itu. Nah, artinya anak saya pun posisinya ada di belakang SUV, kemudian ngantri juga, sementara kawannya ini ada di sebelah kanan SUV. Nah, jadi dia bisa melihat di depan ada antrian. Nah, kemudian mobil-mobil yang sudah lewat ini, tinggal giliran SUV ini pada saat dia coba lewatin kabel menjuntai itu ternyata tersangkut. Cuma tersangkutnya sebelah mana, Dennis juga tidak paham. Tapi dia mengingatkan, awas ada kabel, awas ada kabel. Tapi rupanya yang diingatkan ini menggunakan mikrofon, menggunakan intercom, sementara anak saya nggak bawa earphone-nya sehingga nggak dengar di helmnya. Nah, kemudian kabel tersebut ditarik sampai titik tertentu, ketegangan tertentu lepas dan jepret ke anak saya bagian lehernya, sehingga anak saya jatuh. Kemudian dilihat sama orang yang di belakang, yang ojol yang nolongin itu, karena ojolnya sendiri juga ikut antri gitu loh. Itu gulung-gulung kanan kiri coba buka helm, ternyata kesulitan, dibantu. Begitu dibantu buka, keluar darah itu, sehingga langsung dieksekusi. Dia Mas Adit ojol ini stop mobil yang ke arah Lebak Bulus, dan kemudian ada yang bantu dimasukkan mobil. Nggak sampai 10 menit sudah sampai Fatmawati. Jadi cepat sekali prosesnya. Ketika itu Pak, awal kali mengetahui informasi soal Sultan itu kapan dan bagaimana tindakan yang dilakukan? Oke, pertama kali saya dapat informasi dari tetangga, yang mana dia teman anak saya juga, itu ke rumah kasih tahu kalau Sultan mengalami crash, kecelakaan, di mana di Fatmawati. Saya langsung pergi ke sana. Sekitar jam 11 malam saya sampai sana, sekitar setengah jam lah. Sampai kemudian saya lihat anak saya sudah terbujur di tempat tidur, kemudian bagian mulutnya ini selalu nyemprot darah seperti itu, dan mulutnya dikasih ring supaya mulutnya tetap terbuka untuk bisa bantu dokter untuk menyedot. Kalau sudah penuh darah yang ada di mulut, tinggal sedot supaya nggak nyemprot seperti itu. Kemudian saya lihat juga bagian lehernya ini sudah bengkak, lebih tinggi daripada dagunya, bengkak. Tapi saya periksa tidak ada luka terbuka.
gores kulitnya aja tidak ada, hanya sini aja juga tidak luka terbuka tapi merah saja. Kemudian juga tidak ada keselio atau patah tulang. Itu bagian ini saja berarti Pak ya? Iya, hanya bagian leher saja. Itu menunjukkan kecepatan mobil pun sangat lambat motor ini. Artinya di situ memang kenapa lambat, karena ada kabel menjuntai sehingga mobil ngantri. Gitu. Waktu itu awal kali dokter itu menginformasikan Bapak itu divonis apa tuh? Dokter waktu itu menyampaikan hanya ini kondisinya buruk Pak, tapi harus difoto dan seterusnya. Tapi pada saat difoto bagian area dadanya itu paru-parunya mengecil, tidak mengembang sehingga harus dibor kanan kiri seperti itu. Nah kemudian untuk kondisi lehernya dokter masih observasi, baru pagi harinya itu dikasih tahu bahwa terjadi fraktur. Fraktur itu artinya ada masalah di bagian tenggorokan tapi detailnya belum diketahui karena belum dioperasi. Baru hari Seninnya tanggal 9 jam 2 itu dioperasi dan ternyata hasilnya memang disampaikan tim dokter bahwa anak saya mengalami remuk bagian leher, kemudian saluran nafas, saluran makannya juga putus. Seperti itu Mas. Oke. Kemudian Pak, apa upaya yang dilakukan setelah itu Pak? Setelah mengetahui kalau misalnya terkena fraktur itu dan lain sebagainya, kemudian Bapak di sana melakukan upaya apa? Upaya pasti saya kembalikan dan serahkan kepada tim dokter RS Fatmawati supaya memberikan yang terbaik untuk anak saya dan saya ikuti semua instruksinya. Salah satunya ya kalau saya sih hanya kegiatannya urus administrasi BPJS termasuk melaporkan ke Polres Jakarta Selatan untuk BPJS-nya dan juga tadinya memang untuk melaporkan adanya kelalaian pemilik kabel, tapi karena saya belum tahu waktu itu pemilik kabelnya siapa, jadinya ya tidak diterima oleh Polres dan diminta untuk lebih lengkap laporannya. Setelah tidak diterima laporannya waktu itu Bapak melakukan apa lagi? Oh ya, saya kemudian karena bingung juga karena tidak diterima ya saya minta solusi. Akhirnya disampaikan solusinya ya buat surat terbuka saja kepada Kapolres supaya diberikan satu bantuan untuk menemukan pemilik kabelnya itu kalau saya nggak tahu. Waktu itu kalau nggak salah Bapak melakukan investigasi secara mandiri ya selama 4 bulan tuh. Ya. Bagaimana sih prosesnya? Karena buat suratnya saya juga ribet, mikirin anak saya mau operasi hari Sabtu kan itu 2 hari setelah kecelakaan. Akhirnya ya saya langsung balik ke arah rumah sakit tapi mampir dulu ke TKP lokasi kecelakaan sesuai dengan titik lokasi yang disampaikan oleh teman anak saya dan si ojol. Kemudian saya coba mengumpulkan data-data sendiri mencari tahu siapa pemilik kabelnya. Cuman pada waktu itu kan kabelnya juga sudah dirapikan dan seterusnya sehingga hanya dapatkan bekas-bekas galian lubang tiang yang sudah dilepas, potongan-potongan kabelnya, pecahan-pecahan kacanya, itu aja. Tarian kabel yang baru itu semua saya sudah dapatkan dan saya pikir itu sudah cukup untuk saya simpan, mungkin di kemudian hari akan berguna. Dan ternyata betul, setelah 5 bulan anak saya dirawat, kondisi kritisnya sudah lewat, sudah bisa mandiri. Ya saya mulai investigasi lagi berdasarkan foto video yang saya punya. Saya ketemu dengan petugas di kelurahan Cilandak Barat, kemudian pergi ke kantor kecamatan Cilandak, tapi dua-duanya tidak bisa memberikan informasi. Saya pergi ke kantor Wali Kota Jakarta Selatan dan disitulah asal muasal kami menemukan bahwa itu adalah Bali Tower. Karena ada informasi ini kemungkinan besar Bali Tower, tapi harus dibuktikan di lapangan. Kami melakukan investigasi bersama tim dari Wali Kota Jaksel, kecamatan, kelurahan, ke lapangan. Kemudian setelah itu beberapa hari berturut-turut saya melakukan investigasi, reka ulang sendiri di lapangan, mengurut kabelnya, sampai kemudian diyakini ini betul punya Bali Tower walaupun dalam dugaan. Ya sudah, saya buat surat untuk pergi ke kantor Bali Tower seperti itu Mas. Dan setelah itu baru diketahui bahwa itu merupakan dimiliki Bali Tower begitu Pak ya? Ya, itu tanggal 5 Juni saya ke kantor Bali Tower untuk menyampaikan surat dugaan penyebab kecelakaan anak saya adalah punya Bali Tower.
Dan kemudian tanggal 6 Juni direspon oleh Bali Tower dengan mengirimkan 3 orang ke rumah saya dan kemudian menyampaikan informasi bahwa betul kabelnya itu milik Bali Tower dan akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan ini termasuk kerugian-kerugiannya. Seperti itu, Mas. Bagaimana apa bentuk tanggung jawab yang waktu itu dia sampaikan? Oke, waktu itu yang disampaikan adalah betul-betul sadis, saya bilang. Mereka hanya menanyakan dengan kondisi anak saya yang seperti ini. Mereka lihat anak saya kondisinya seperti itu. Dia tawarkan adalah kira-kira berapa kali anak saya kontrol ke dokter. Karena sudah di rumah, jadi harus kontrol kan. Dalam 1 kali kontrol ke dokter, bayarnya berapa? Mereka langsung mau bayar one time payment. Berapa kali ke dokter dikalikan dengan harga sekali kontrol. Itu yang mereka mau bayarkan, dianggap case close. Sadis. Itu yang membuat saya, wah ini hati-hati bahayanya. Waktu itu respon Bapak seperti apa, Pak? Ya saya langsung nolak lah, tidak begitulah harapan kami. Harapan kami kan harusnya ini diperhatikan dulu, diobati dulu. Saya 3 tuntutan saya. Pernyataan resmi dari Bali Tower terkait dengan mereka sebagai pemilik, mereka nggak mau karena takut disalahgunakan. Kedua adalah jaminan pengobatan sampai sembuh total yang terbaik untuk anak saya. Yang ketiga, biaya yang sudah dikeluarkan saya minta diganti, termasuk imaterialnya. Gitu, Mas. Oke, Pak. Setelah menyampaikan 3 tuntutan itu, apakah ada respon lanjutan dari Bali Tower, Pak? Setelah Ya, mereka janji akan menyampaikan ke manajemennya, kemudian akan mengabari saya. Mereka kembali ke kantornya. Besoknya saya kirimkan semua kata-kata mereka, itu saya ketik, saya kirim kepada mereka. Dan mereka menyatakan tidak keberatan, berarti oke. Esoknya hari Selasa, Rabu, Kamis setiap hari saya WA kepada PIC yang sudah ditunjuk oleh mereka, Pak Bahrul namanya, bagian legal, kepada saya. Kemudian belum ada Pak, tunggu di manajemen Pak, belum ada Pak, tunggu direksi. Itu aja jawabannya. itu kurun waktu berapa lama, Pak? Ya hampir setiap minggu kalau nggak ada jawaban atau kalau lambat mereka jawab, saya datang lagi ke kantor mereka, bawa surat saya kirim, saya surat-suratnya lengkap. Dan itu dalam kurun hampir 2 bulan, ya perkembangannya seperti itu aja. Sampai kemudian kemarin jadi viral, kemudian setelah viral baru manajemen mereka mengirimkan 3 orang lawyer dan 2 orang staf mereka yang saya kenal, salah satunya Pak Bahrul itu hari Jumat pagi jam 7:05 datang sampai rumah saya. Kaget juga saya, dan ternyata hanya minta kepada saya untuk men-stop kegiatan media yang saya lakukan selama 1 minggu. Kemudian minta kepada saya untuk tidak melaporkan masalah ini ke Polda atau ke kepolisian selama 1 minggu. Alasan mereka untuk waktu ruang untuk negosiasi secara kekeluargaan. Ya udah, akhirnya karena alasan itulah saya tertarik penawaran mereka, karena keinginan saya adalah kekeluargaan dan saya iakan permintaan mereka. Gitu, Mas. Jam 4 hari Jumat ternyata datang lagi pengacara yang sama, cuma 2 orang. Kemudian mereka menawarkan itulah uang, apa istilahnya, bantuan apalah istilahnya itu sebesar 2 miliar itu. Saya tolak sebab bukan ini caranya, ini nggak beretika. Yang saya mau adalah bawa ke sini manajemennya atau panggil saya ke kantornya, kita diskusi masalah ini berdasarkan data dan fakta itu. Seperti itu. Saya bilang, kalau Anda bawa 10 juta pun di sini, saya nggak akan pernah terima. Bukan ini caranya. Tapi caranya apa? Didiskusikan dulu, ketemu dulu yang baik. Gitu. Ya akhirnya mereka kembali. Dan ternyata ini gimmick saja semuanya ini. Sudah diatur, sudah dirancang
oleh mereka-mereka ini yang sangat pandai sekali ini. Kenapa saya bilang begitu? Ini bukan masalah pribadi, kecuali saya pribadi. Ini masalah hati, masalah nurani, masalah kezoliman. Saya bilang, kenapa ini skenario kan hanya untuk menghadapi seorang korban yang seperti anak saya ini, masih juga tega dan bisa gitu loh menskenariokan kedatangan mereka yang jam 7 pagi. Etis nggak? Kita lagi terluka, kita lagi sakit, dicuekin anak saya baru pulang dari rumah sakit, mereka bertamu jam 7 pagi. Padahal hari sebelumnya sudah silakan dipikir sendiri. Jadi datang dua kali itu merupakan menurut Bapak itu skenario mereka. Itu satu skenario, satu gimmick yang mereka siapkan karena mereka sudah merancang hari Sabtunya ingin menyampaikan ke publik, ingin memberikan tanggapan atas sentimen negatif dari semua masyarakat Indonesia ini. Dan memang betul hari Sabtu malam kan beliau yang saya hormati juga karena juga sebagai anggota atau sebagai HMI ternyata menyampaikan konferensi pers seperti itu juga kontennya, yang isinya adalah salah satunya adalah menyampaikan betul padahal kami dari Bali Tower ya maksudnya itu sudah datang ke keluarganya dan menawarkan sejumlah uang atau apalah istilahnya itu, tapi belum diterima oleh keluarga, ditolak padahal nilainya cukup besar. Sedih saya dikatakan itu seolah-olah mengkomersilkan, padahal ini satu skenario. Datang pertama hanya untuk meminta supaya nggak ramai media, supaya saya nggak jadi pergi ke Mapolda Metro. Ternyata mungkin ada yang lupa kali belum ditawarkan atau memang skenario mainnya 2 kali aja biar cantik gitu kan. Ya masyarakat bisa menilai selama 2 bulan saya mohon ini kemana aja. Tidak ada satu penawaran angka. Malah saya yang mengeluarkan angka karena dipaksa. Bapak ngotot datang ke sini oleh manajemen Bali, bukan manajemen, oleh stafnya itu. Berapa yang Bapak minta? Kalau nggak ngomong mintanya berapa ya kami nggak tahu, gitu loh. Ada satu kesempatan itu, saya sampaikan. Ya udah kalau minta ya saya ngitung dulu Pak, saya nggak tahu juga. Akhirnya yang saya minta adalah 2. Satu, tetap jaminan pengobatan anak saya sampai sembuh total harus ditanggung mereka. Saya nggak nyebutin angka. Tapi yang kedua, biaya yang sudah saya keluarkan termasuk imaterial A, B, C, D. Salah satunya apa? Imaterial atas rasa sakit anak saya, imaterial atas psikologi anak saya selama dirawat, imaterial atas anak saya kehilangan kesempatan masa emas kuliahnya, imaterial atas keadaan saya yang sejak 1 bulan kecelakaan, pasca kecelakaan saya nggak kerja, saya minta itu. Imaterial atas mental psikologi saya, istri saya dan keluarga saya, imaterial atas kemungkinan anak saya sampai tidak sembuh total. Wajar lah. Ini bisa dihitung dengan angka. Ini tinggal suka-suka aja orang menyebutnya kasar, tapi saya sebutkan 5 miliar karena mereka paksa itu. Oke. Baik Pak, setelah 2 kali datang itu kan, itu setelahnya Bapak adakah informasi tambahan dari pihak Bali Tower-nya Pak setelah 2 kali datang ke rumah Bapak itu? Maksudnya gimana Mas? Pihak Bali Tower kan datang 2 kali, pagi dan sore. Setelah itu adakah informasi lanjutan dari mereka atau upaya dari Bapak mungkin? Nggak ada. Setelah kejadian pengacara mereka melakukan
pers di CNN, di TV hari Sabtu malam, Minggu pagi-pagi saya kirim WA kepada staf yang saya kenal, yang biasa saya komunikasi itu staf Bali Tower. Saya batalkan kesepakatan hari Jumat pagi karena saya kecewa. Yang pertama, muncul di TV melakukan rilis tanpa saya ketahui, padahal kita udah sepakat nih. Yang kedua, dalam statementnya itu pun juga jahat banget gitu, menuduh saya seperti itu. Udah, saya batalkan saja. Saya lanjutkan kegiatan media saya lanjutkan pelaporan saya kalau diperlukan. Ternyata siang harinya, hari Minggu, saya ditelepon pengacara mereka, kemudian minta maaf atas statement yang disampaikan oleh beliau. Dia sampaikan bahwa bukan beliau yang ingin melakukan, tapi diminta dan didatangi oleh pihak TV swasta itu. Gitu loh. Ya ini sudah diatur, saya tahulah gitu loh. Kita sama-sama inilah bisa menilai seperti itu, Mas. Artinya saya batalkan sehingga saya ingin melanjutkan aktivitas saya. Ternyata apa? Ternyata mereka menyampaikan saya atau kami siap melakukan press conference untuk merevisi atau mengkoreksi statement beliau supaya Bapak juga nggak keberatan, nggak perlu. Mereka sudah merasa bersalah, nggak perlu. Itu urusan Anda, kalau mau lakukan atau nggak urusan Anda. Saya nggak mau capek kepala saya hanya ngurusin yang seperti ini, padahal ini masalah yang biasa saja. Oke, baik. Nah Pak, untuk Sultan sendiri Pak, ini sudah berapa kali pindah rumah sakit sih Pak? Oke, pertama rumah sakit Fatmawati, kemudian mulai akhir Mei atau awal Juni itu pindah ke RSCM karena di RSCM tim dokternya lebih komplit dan mungkin peralatannya lebih komplit. Seperti itu. Hingga kapan tuh Pak untuk rawatannya? Yang di mana? Yang di RSCM. Yang di RSCM kita hanya rawat jalan aja. Kemarin aja karena ada masalah dia harus dirawat inap. Selama ini rawat jalan aja. Selama ini rawat jalan. Ya. Oke Pak, dampaknya apa sih Pak untuk, karena kan Sultan ini saat ini masih berkuliah Pak ya, di Universitas Brawijaya. Itu bagaimana dampak perkuliahan Pak? Yang pasti karena secara fisik dan kesehatannya belum bagus ya dia cuti lah. Jadi semester 6 kemarin cuti, saya nggak tahu nih semester 7 masih bisa ngejar nggak nih. Kalau nggak bisa ngejar ya alamat cuti lagi Mas. Habis kita juga harus lebih inilah realistis lah dengan keadaannya. Pak, Bapak juga kan cuti sebulan tuh Pak, pekerjaan. Itu ada dampak juga sih Pak? Bukan cuti, iya betul. Di awal kecelakaan 5 Januari saya sudah izin tidak masuk kerja sampai dengan 31 Januari, tapi gaji tetap saya terima penuh karena kebaikan pemilik perusahaan. Februari saya sudah nggak masuk juga sampai akhir, kemudian saya mengundurkan diri saja. Jadi saya keluar akhir Februari. Dari pekerjaan? Ya, demi anak lah, mau apa lagi. Gitu. Selama dirawat Pak ini merogoh kocek sendiri atau ada bantuan dari BPJS? Pastinya BPJS lah, kalau untuk masa kritis, perawatan, operasi semua BPJS. Tapi BPJS itu juga tidak sepenuhnya nanggung, ada beberapa hal yang tidak ditanggung, ataupun biaya operasional kami juga pastinya harus keluar, ya kan? Dan seterusnya, makanya ini juga perlu ekstra biaya juga kan. Memang tapi tetap BPJS bagus. Ya. Untuk biaya operasional Pak, untuk hingga saat ini? Saya belum ngitung berapa ya Mas ya, nanti kalau dihitung takut dimintain bon lagi nanti sama beliau-beliau ini. Oke. Nah Pak, untuk hari ini kan sudah resmi pindah rumah sakit ke RS Polri, dirawat inap begitu Pak. Apa sih Pak alasan yang mendasari dipindah ke rumah sakit RS Polri? Oke, ini sepenuhnya ke atas atensi Bapak Kapolri yang menugaskan pastinya tadi dari Pak Kapolres datang dengan Pak Kabidokes Polda Metro ke rumah saya menyampaikan informasi atensi Pak Kapolri itu ingin mengecek anak saya, kemudian ternyata kondisinya seperti ini, beliau pesen ingin langsung merawat anak saya di rumah sakit Polri ini. Saya tanya, ini ada ekses kepentingan dengan upaya-upaya hukum yang kami akan lakukan kepada Bali Tower? Tidak, sama sekali tidak ada hubungan apa-apa. Ini murni karena kemanusiaan dari Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Metro,
dan jajarannya ini, sehingga kami terimalah untuk pengobatannya di sini, Mas. Dan ini akan sampai kapan, Pak? Belum tahu, karena tadi Pak Karungkit juga masih diskusi dengan saya. Rencananya targetnya adalah untuk menggemukkan badannya dulu, karena beratnya kan terlalu rendah. Tadi ditimbang pun 46,5. 6,5. Gitu loh. Sementara tingginya 182. Oke. Pak, kondisi Sultan ini kan bisa pakai selang gitu, dilihat pakai selang di bagian tenggorokannya. Itu kalau makan bagaimana, Pak? Kalau makan dia dari selang di hidung, harus makanan cair dan disuntikan. Gitu. Dan katanya tidak bisa menelan air liur juga. Ya, kita manusia normal produksi air liurnya kan terus menerus 24 jam. Even kita tidur pun produksi air liur kita pasti ada. Nah, kita manusia normal, air liur sudah cukup banyak di mulut, pasti kita telan, masuk lambung dan seterusnya. Tapi kalau Sultan, fungsi menelannya ini yang belum bisa, yang mengakibatkan kalau air liurnya ini sampai tertelan, ya akan masuk ke paru-paru. Nah, supaya nggak masuk ke paru-paru, ya harus rajin meludah, mengeluarkannya dari mulut. Dan ini berlaku 24 jam. Oleh sebab itu, kalau dia lagi tidur, kadang-kala selalu tidak pulas. Bangun, kira-kira tidur 3 menit, bangun hanya untuk meludah dan seterusnya. Kasihan sebenarnya. Sultan ini anak berapa, Pak? 1 dari 2 bersaudara. 1 dari 2 bersaudara. Ya. Mungkin Pak bisa disampaikan, Pak, keinginan terbesar dari Bapak sendiri mungkin untuk kesembuhan dari Sultan. Ya, yang pasti harapan dan keinginan saya adalah anak saya bisa sembuh total 100%, cepat, dan bisa kembali ke kuliahnya untuk kehidupan masa dia yang mendatang. Nah, untuk mencapai ini tetap saya akan kejar yang bertanggung jawab atas masalah ini, yang memiliki kelalaian atas masalah ini, yaitu Bali Tower khususnya. Kenapa? Karena ini yang memang realistis yang harus dilakukan. Jadi walaupun seperti itu, harapan saya masih sama, kekeluargaan, diskusi baik-baik, mohon bisa ketemu dengan manajemennya. Sebagai orang kecil, orang biasa, saya pikir nggak ada yang harus saya tutup-tutupi. Saya plong saja bismillah nawaitu untuk bisa ketemu dengan manajemennya. Terserah manajemennya apakah direktur utamanya atau para direkturnya atau semuanya kalau perlu, dengan komisarisnya sekalian, biar sekalian gampang mutusinya. Kalau masih kurang juga dengan tim kuasa hukumnya, nggak apa-apa. Saya sendiri bisa datang. Bukan saya sok berani, saya takut sebenarnya. Tapi ini demi anak saya akan perjuangkan. Saya akan bicara data dan fakta yang saya miliki untuk kita bisa bicarakan bersama. Itu harapan saya, Mas. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih.